Dan ini ada berita yang sangat-sangat menarik bagi kita semua, bagaimana konsep dan judulnya adalah Adili Megawati. Waduh, ada apa nih? Rekan-rekan sekalian, memang kita melihat bagaimana skandal-skandal kasus korupsi yang perlahan mulai terbuka di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pelarian Harun Masiku yang berhasil diungkap, kemudian kasus korupsi IKTP, dan tentu saja kasus-kasus korupsi lain. Lalu apa kabar dengan BLBI? BLBI adalah suatu kasus korupsi atau mega korupsi yang sangat-sangat legendaris karena memang kasus korupsi tersebut sudah terjadi di masa beberapa puluh tahun yang lalu. Namun ternyata kasus korupsi tersebut belum sepenuhnya rampung. Bahkan di era kepemimpinan Presiden ketujuh saja Pak Jokowi sudah ada Satgas BLBI yang pada saat itu memang mengejar aset-aset yang dicuri atau dibawa kabur oleh para koruptor ataupun pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana beberapa kasus berkaitan dengan Megawati? Untuk BLBI sendiri memang itu adalah ketika beberapa pakar ekonomi menilai kesalahan fatal dari presiden pada saat itu yakni Megawati adalah menandatangani instruksi presiden. Megawati Soekarnoputri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat. Wow, seru nih netizen. Jadi ini pertarungan, saya melihat tadinya Jokowi vs Megawati berubah loh menjadi Megawati CS dan kawan-kawan melawan pemerintahan Prabowo dan Jokowi. Ya, jadi kalau Anda lihat ada gerakan gugatan ya seperti ini. Sudah ke 5 kalinya datang ke KPK untuk ke hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Nah, saudara, kita masyarakat belajar coba memahami perseteruan Jokowi vs Megawati ini berlanjut terus berkembang menjadi liar. Ya, akhirnya menjadi Megawati lawan pemerintah Prabowo. Ya, kita tahu saudara, Megawati PDIP lagi ketar-ketir, takut
Karena sebentar lagi akan ada yang dipanggil ke KPK, jangan-jangan Megawati dan elitnya, ya, bisa jadi Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar, bahkan berkembang terus. Ya, jadi kita tidak heran kalau undang-undang perampasan aset tidak mau ditandatangani oleh PDIP, ya, dan pernyataan Megawati bahwa kadernya bisa habis semua, ya, bisa habis semua, miskin semua, ya. Jadi kadang saya juga berpikir, ketika muncul isu pengalihan, ada gugatan ke KPK Pak Jokowi, ya, saya ingin komentar buat kalian yang menggugat Pak Jokowi, karena kalian ini kan ya pengamat politik, ya kan, bahkan praktisi hukum. Saya mau tanya, kalau Anda yang tidak membawa bukti kepada KPK kemudian mau menggugat Pak Jokowi, ya, kemudian masyarakat berpikir kalian ini pasti suruhan Megawati. Kenapa? Karena yang sangat bermasalah dengan hukum adalah PDIP dan Megawati. Bukan saja saat ini Hasto jadi tersangka kasus Harun Masiku terkait dengan penyuapan, tapi kan juga masalah Indosat dijual, ya, penghapusan utang BLBI, penjualan aset. Ini kan bukan perkara kecil, bicara ribuan triliun yang dilakukan oleh Megawati. Kok kalian yang katanya pejuang-pejuang 88 misalnya, atau pejuang demokrasi, atau apalah sebutan kalian, kenapa kok nggak menyasar ke sana? Dan yang lucunya lagi, Anda menyasar Jokowi yang katanya masih dugaan. Jadi bukankah kalian ini kelihatan jadi kayak dagelan stand up komedi? Ketahuan bener kalian ini, ya, siapa di belakangnya. Jadi ya, karena biarpun tidak terbukti, tapi kan kalau terjadi di BAP misalnya dipanggil KPK atas laporan A, B, dan C, ini kan juga akhirnya akan menurunkan kredibilitas Bapak Jokowi di mata masyarakat. Itu kan yang kalian mau. Bukan soal terbukti atau tidak. Kalian berupaya ingin melakukan karakter assassination. Saya paham itu. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Ketika bisnis saya mau diambil alih oleh orang lain, ya, karena terjadi masalah kisru di dalam perusahaan, maka dibuatlah laporan LP, laporan polisi namanya. Belum terbukti dan belum di BAP. Buatlah laporan. Kemudian dari hasil laporan LP itu sudah dipublikasikan ke media. Dan ketika saya waktu itu di BAP, ya sudah jelas lah. Lucu. Jadi pertanyaannya saya bilang, apakah Anda sebagai penyidik sudah melakukan BAP kepada pelapor? Ya nanti katanya. Jadi ketahuan sekali tujuannya adalah karakter assassination agar aset saya bisa dibeli dengan murah ketika nama baik saya hancur gitu. Tapi kalian lupa
ada pasal pencemaran nama baik, di mana akhirnya saya menggugat balik atas laporan itu, dan mereka yang melaporkannya ya harus mengganti kerugian material belasan miliar kepada saya, dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kalian mau melapor ke KPK, mau melapor macam-macam, saya ingatkan kalian, hati-hati, ada pasal pencemaran nama baik. Kalau dulu Pak Jokowi, dia tidak akan melakukan laporan pencemaran nama baik karena dia sebagai presiden. Tapi sekarang dia adalah orang biasa. Bisa saja dia melaporkan kalian sebagai pencemaran nama baik. Apakah Anda siap dilaporkan? Itu aja yang kalian harus jawab. Jadi sudahlah, masyarakat sekarang kita sudah tahu ya, netizen, ini adalah perseteruan Jokowi versus Megawati yang berkembang menjadi Megawati versus pemerintahan Prabowo dan Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, kita bertanya semuanya, kira-kira siapa yang menang ya? Kira-kira siapa yang menang ya? Ya, rekam jejak sudah ada, bukti sudah ada, pernyataan Gus Dur tentang Megawati siapa sudah ada, ya kan? Kerugian negara sudah jelas toh, Indosat dijual rugi, penghapusan hutang, berapa banyak dana yang masuk ke Megawati. Kenapa kalian tidak melaporkannya? Kenapa bahkan melaporkan tentang Jokowi yang bahkan nggak punya bukti-bukti? Begitu ya gitu. Kami ini ya pendukung Pak Jokowi, siap. Kalau kalian baser, berani-beranian, saya lebih dari siap untuk menghadapi kalian ya. Oke, God bless you all.